Kisah Nabi Idris bersama malaikat maut. Nabi Idris ingin tahu rasanya sakaratul maut. Nabi Idris masuk surga bersama kasutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa bunyi hadisnya? Begini bunyi hadis tersebut. Sesungguhnya Nabi Idris alaihissalam dulu berteman dengan malaikat maut. Lalu ia pun meminta kepadanya agar diperlihatkan surga dan neraka. Maka Nabi Idris pun naik ke langit. Lalu malaikat maut memperlihatkan neraka kepadanya. Lalu Nabi Idris kaget sehingga hampir pingsan. Maka malaikat maut mengelilingkan sayapnya kepada Nabi Idris seraya berkata, "Bukankah engkau telah melihatnya?" Nabi Idris berkata, "Ya, sama sekali aku belum pernah melihatnya seperti hari ini." Kemudian malaikat maut membawanya sampai ia memperlihatkan surga kepada Nabi Idris. Saya masuk ke dalamnya. Malaikat maut berkata, "Pergilah, sesungguhnya engkau telah melihatnya." "Kemana?" tanya Nabi Idris. "Ke tempatmu semula," jawab malaikat maut. "Tidak, demi Allah, aku tidak akan keluar setelah aku memasukinya," kata Idris. Lalu dikatakanlah kepada malaikat maut, "Bukankah engkau yang telah memasukkannya? Sesungguhnya seorang yang telah memasukkannya tidak boleh keluar darinya." Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mujam Al-Awsat 2/177, 1/7406. Hadis ini adalah hadis maudhu palsu. Dalam sanadnya terdapat rawi yang tertuduh yaitu Ibrahim bin Abdullah bin Khalid al-Mishihisi. Sebab itu hadis ini dicantumkan oleh Syekh Al-Albani dalam kumpulan hadis-hadis palsu di dalam kitabnya Ad-Dhaifah nomor 339. Di sana ada sebuah kisah palsu yang dinisbahkan secara dusta kepada Nabi Idris alaihissalam. Saking masyhurnya kisah ini, banyak penulis yang menulis kisah Nabi Idris ini. Banyak majalah yang menukilnya, seperti pernah ditemukan dalam majalah Anak Soleh. Ada lagi riwayat yang mengatakan Nabi Idris ingin merasakan maut. Riwayatnya sebagai berikut. "Wahai malaikat maut, kabulkanlah satu permintaanku kepadamu, yaitu agar Tuhan mencabut nyawaku. Kemudian Tuhan mohonkan kepada Allah agar Allah menghidupkan saya kembali, supaya aku dapat menyembah Allah setelah aku merasakan dahsyatnya sakaratul maut itu." Malaikat maut pun menjawab, "Sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seseorang pun, melainkan hanya dengan seizin Allah." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada malaikat maut agar ia mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam. Cabutlah nyawa Nabi Idris saat itu juga. Maka Nabi Idris pun merasakan kematian ketika itu. Waktu malaikat maut melihat kematian Nabi Idris itu, maka menangislah ia dengan perasaan hibah dan sedih. Ia bermohon kepada Allah supaya Allah menghidupkannya kembali sahabatnya itu. Allah mengabulkan permohonannya dan Nabi Idris pun hidup kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada riwayat yang menambahkan sebagai berikut. Maka malaikat maut pun bermohon kepada Allah, dan Allah memberi izin kepadanya untuk memasuki surga dan kemudian harus keluar lagi. Nabi Idris pun masuk ke dalam surga, lalu meletakkan kasutnya di bawah salah satu pohon surga. Lalu ia keluar kembali dari surga. Setelah beliau berada di luar, Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, aku telah meninggalkan kasutku di dalam surga." Malaikat maut pun berkata, "Masuklah ke dalam surga dan ambil kasutku." Maka masuklah Nabi Idris, namun beliau tidak keluar lagi, sehingga malaikat maut memanggilnya, Idris, keluarlah." "Tidak, wahai malaikat maut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman," yang maksudnya setiap yang berjiwa akan merasakan mati.
Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, waktu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit menuju Sidratul Muntaha melalui langit ke-1 sampai langit ke-7 sebagai berikut. Langit ke-1 berjumpa dengan Nabi Adam. Langit kedua berjumpa dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris. Langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun. Di langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa. Langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Idris mendiami langit yang keempat. Bukan seperti kisah yang disebutkan di atas. Dalam Al-Quran, nama Nabi Idris disebutkan 2 kali, yaitu pada surah 19 Maryam ayat 56-57 dan surah 21 Al-Anbiya ayat 85-86. Surah 19 Maryam ayat 56-57 yang arti, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sebenarnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan ayat-ayat kami dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Surah 21 Al-Anbiya ayat 85-86 yang artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh. Nabi Idris dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Sebagian mereka berpendapat bahwa Allah mengangkat Nabi Idris ke langit atau ke surga. Dengan begitu, dia dalam kondisi hidup, tidak mati. Sementara itu, yang lain berpendapat Allah mengangkatnya ke langit dan melepaskan ruhnya. Kemudian Ibnu Abbas bertanya kepada Kahab mengenai firman Allah, kami mengangkatnya ke tempat yang martabat yang tinggi, di dalam Al-Quran surah 19 Maryam ayat 57. Menurut Kahab, malaikat penyebut nyawa mendatangi Nabi Idris. Nabi Idris pun mengajaknya berbicara sampai malaikat menunda pencabutan nyawanya. Lantas malaikat itu membawanya ke langit dengan kedua sayapnya. Sampainya di langit yang keempat, malaikat itu berkata, aku sebenarnya diutus mencabut nyawamu di langit yang keempat. Mendapat berita demikian, aku pun bertanya, bagaimana caranya? Sedangkan dia ada di bumi. Ketika Idris menoleh, malaikat maut menatapnya, kemudian mencabut nyawanya di tempat itu. Jadi Nabi Idris dicabut nyawanya di langit yang keempat, dan tidak ada jenazah maupun makamnya di dunia. Dan itu meluruskan tentang kisah Nabi Idris dengan malaikat maut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.